Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi di sini di podcast Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya di sini Nafida selaku host untuk kegiatan sore hari ini. Hari ini tanggal berapa nih? 23. Hari Selasa kita kedatangan 3 mahasiswa pendidikan matematika yang akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait kegiatan yang telah mereka lakukan, karena kebetulan kegiatan yang mereka lakukan ini dikonversi begitu. Nah, kegiatannya adalah PPK Ormawa. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait hal itu, kita kenalan dulu sama mereka ini siapa. Mulai dari yang paling pojok. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Diananda dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 22. Oke. Panggilannya? Panggilannya Salma. Oke, halo semuanya. Saya Margaret Vincentia Celbero, biasa dipanggil Celi. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2022. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rufus Abiyatar Kustiarto dari Pendidikan Matematika angkatan 2021. Oke. Jadi mereka bertiga ini adalah 3 mahasiswa yang lolos hibah PPK Ormawa ya dari Dikti. Nah, kalau boleh tahu judul kemarin yang lolos apa ya? Mungkin dari ketua pelaksananya. Oh ya, jadi kemarin kita mengajukan dengan topik Desa Cerdas. Desa Cerdas dengan judul pengembangan klinik literasi di Desa Argosari Komdasi.co untuk mewujudkan masyarakat inklusi yang unggul, sejahtera, unggul, mandiri dan sejahtera. Oke, jadi judulnya lumayan bagus ya, dan di sini dia pakai skema yang Desa Cerdas karena memang PPK Ormawa ini ada beberapa tema ya. Tapi mereka ngambilnya di Desa Cerdas itu sendiri. Mohon maaf nih lagi agak pilek ya, jadi suaranya agak serasa basah begitu. Nah, kalau boleh tahu kan kalau PPK Ormawa namanya Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Pasti ada Ormawa yang kalian wakili. Kalau boleh tahu kalian dari BEM FKIP. Dari BEM FKIP. Oke. Nah, PPK Ormawa yang kalian lakukan ini sebenarnya maksudnya ngapain sih gitu? Tujuannya apa? Mungkin sebelum masuk ke tujuan kita jelasin dulu. Boleh. Apa itu PPK Ormawa. Oh, belum pada tahu ya PPK Ormawanya apa. Oh, banyak, ada beberapa yang udah tahu, mungkin yang sering aktif organisasi atau sering ikut lomba, tapi pasti banyak orang yang mungkin masih belum paham terkait hal itu apa. Nah, silakan dijelaskan. Di sini di slide-nya ada arti PPK Ormawa. PPK Ormawa itu program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Ya, ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dan memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan. Selain itu, PPK Ormawa juga bisa jadi wadah untuk mahasiswa dalam mengembangkan soft skill. Jadi, pengembangan soft skill ini diimplementasikan dalam pemberdayaan ke masyarakat, begitu. Oke. Jadi kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian. Nah, salah satu wujud dari negara untuk memberikan bantuan dana kepada Ormawa yang memang layak untuk didanai itu ada salah satunya melalui PPK Ormawa. Karena melalui PPK Ormawa ini harapannya Ormawa bisa mengembangkan desa-desa yang memang memiliki masalah dan bisa dituntaskan oleh mahasiswa begitu. Nah, itu hebat banget. Jadi yang bisa lolos itu kemarin berapa ya? Kayaknya banyak banget yang dari berapa ya? 3.000 apa 5.000-an? 5.000-an lolos 600 ya. 600. Jadi hebat banget BEM FKIP ini bisa lolos untuk PPK Ormawa, karena ini juga baru pertama kali kalau nggak salah ya. Kenapa saya begitu banyak tahu? Karena kebetulan di sini saya sebagai dosen pembimbingnya gitu. FYI aja. Nah, mukanya cuma dipilih yang agak nge-crop dikit ya. Padahal ada yang lebih real gitu di sini. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait PPK Ormawa, dan kebetulan Mas Rufus ini adalah ketua pelaksananya. Karena mereka bertiga ini adalah mahasiswa di pendidikan matematika yang tergabung di BEM FKIP. BEM FKIP itu punya jargon nggak sih? Punya. Oke, boleh bareng-bareng gitu. Mbak Salma yang ngomong. Ya, silakan. Oke. 1, 2, 3. BEM bisa, FKIP Jaya. Oke, biasanya agak ramai kalau banyak orang. Ini karena 3 orang terus. Yang terakhir kayaknya belum makan ya Mbak. Kan belum cewek. Udah ya. Nah, jawabannya kayak gitu, dia senyum-senyum terus. Oke, next kita akan jelasin tentang apa? Pelatihan. Oke, jadi kenapa kok ini slide keduanya pelatihan? Boleh jelaskan apa saja pelatihan-pelatihan yang udah kalian lakukan? Siapa yang jelasin? Dari Celi dulu apa Salman dulu atau? Mungkin aku dulu, nanti Celi atau Salma bisa menambahkan. Jadi kebetulan karena kita mengambil topik Desa Cerdas, jadi kita itu melalui program ini kita berusaha mengembangkan masyarakat melalui
biar masyarakat itu bisa menjadi cerdas begitu melalui pelatihan. Dan pelatihan yang kita canangkan itu nggak cuma satu topik pelatihan saja, tapi ada 5 topik pelatihan, yaitu ada pengelolaan taman bacaan masyarakat inklusif, terus TPBIS, aksesibilitas, terus ada digital, ada pelatihan digital dan lain sebagainya. Nah, pelatihan-pelatihan itu berdasarkan literasi yang kita ambil. Ada berapa literasi ya? Ada 5 literasi. Apa gitu? Finansial. Yang pertama ada literasi finansial, kedua literasi berbasis digital, yang ketiga ada literasi numerik, yang keempat ada literasi baca tulis, dan yang terakhir ada literasi budaya. Oke. Sebelum dilanjutkan, kayaknya tadi kelupaan. Kan 3 dari mahasiswa pendidikan matematika ya. Tapi kalau PPK Ormawa itu ada berapa orang? Ada 15 orang. 15 orang itu gimana komposisinya? Kalau komposisinya kebetulan kan kemarin kita saya sendiri dimintain tolong carikan 15 orang untuk mewakili PPK Ormawa BEM FKIP, dan dari 15 orang itu kita sebisa mungkin biar tidak ada iri hati antara prodi satu dan lainnya, maka kami mengambil dengan rata kecuali PEMA. Rata dong PEMA. Kan iya. Satunya dosen pembimbingnya ya. Iya, benar. Jadi 15 orang itu 4 dari prodi pendidikan bahasa Inggris, 4 dari pendidikan ilmu keolahragaan, 4 dari bimbingan dan konseling, dan 3 dari pendidikan matematika beserta dosen pembimbing dari dosen pendidikan matematika. Oke, jadi adil ya, 15 orang ini memang semuanya aktif di BEM dan semuanya mewakili per prodi, karena kebetulan di FKIP ada 4 prodi ya. Oke, tadi dijelasin ada 5 klinik literasi ya. Ada 5 literasi. Berarti otomatis kalian juga ngembangin 5 klinik. Tadi namanya kliniknya apa? Klinik literasi Komdasif.co ya kalau nggak salah ya. Komdasif itu singkatan dari apa sih? Komunitas Desa Inklusi. Oke, desa inklusif ya. Jadi karena ini tuh ada kata-kata inklusi. Jadi kalian paham nggak sih sebenarnya inklusi itu apa? Masyarakat inklusi gitu. Inklusi itu lebih ke menerima gitu loh, menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Menyeluruh ya, keseluruhan. Jadi bukan eksklusif ya. Mungkin kalian udah sering dengar ya namanya eksklusif atau inklusi ya. Jadi inklusi itu kebalikan dari eksklusif. Eksklusif itu kan hanya orang tertentu ya. Sedangkan inklusi itu keseluruhan diterima. Makanya ketika masyarakat inklusi berarti kalian menyasar semua anggota masyarakat tanpa melihat apapun itu ya. Perbedaan yang ada mungkin dari hal sebagainya, termasuk dalam penyandang disabilitas gitu ya kalau nggak salah begitu. Nah, tujuannya mulia banget, dan di sini ada 5 literasi yang mereka memang fokus di sana, karena memang kalau nggak salah tujuan PPK Ormawa Desa Cerdas memang harus bikin ini ya 5 titik. Boleh dijelasin nggak itu di mana saja dan PJ-nya siapa aja? Kalau klinik yang pertama itu ada sekretariat penilih. Itu penanggung jawabnya ada Mbak Cahya. Dari prodi apa tuh? Dari prodi bimbingan konseling. Terus ada Salma dari pendidikan matematika, sama saya sendiri pendidikan matematika. Terus yang kedua ada klinik literasi di gereja Santa Teresia. Itu penanggung jawabnya ada Mbak Farah dari bimbingan konseling, Mas Rovo sendiri dari pendidikan matematika, sama Mas Pur dari bimbingan konseling. Terus klinik literasi yang ketiga itu ada Guyup Rukun. Penanggung jawabnya itu ada Mas Afroga dari ilmu keolahragaan, terus Mas Hanif dari ilmu keolahragaan juga, sama Mbak Indah dari bimbingan konseling. Terus klinik literasi Cakruk Pintar ada penanggung jawabnya Hilda. Ada Hilda dari pendidikan bahasa Inggris, terus Mbak Fahna juga dari pendidikan bahasa Inggris, Mas Ari dari ilmu keolahragaan. Terus yang terakhir klinik literasi perpustakaan desa. Penanggung jawabnya itu Muntoha dari ilmu keolahragaan, Mas Wahyu dari pendidikan bahasa Inggris, sama Titi dari pendidikan bahasa Inggris juga. Oke, tadi sudah dijelasin ya sama Celi dan dibantu sama Ruf juga bahwa di PPK Ormawa ini ada 5 klinik yang kalian kembangkan. 5 klinik ini beda-beda tempat dan masing-masing PJ-nya beda-beda juga. Nah, terus tadi lagi mau jelasin terkait pelatihan, karena memang pelatihan ini wajib dilakukan ya kalau nggak salah ya, ada program kerjanya gitu. Boleh dijelaskan mungkin satu-satu? Siapa dulu nih? Jadi ini pelatihan, ini kegiatan kita selama berlangsung selama sekitar 5 bulan
4 bulan 5 bulan gitu. Nah kegiatan kita itu sebenarnya yang pertama itu ada disuruh membantu 17 Agustus di desa Argosari untuk kaum difabel begitu. Itu yang pertama. Tapi karena itu bukan termasuk ke dalam pelatihan, jadi kita langsung aja masuk ke pelatihan yang pertama. Di sini ada pelatihan yang pertama itu membahas pengelolaan taman bacaan masyarakat di desa gitu. Ini yang pertama. Jadi untuk pembicaranya itu kebetulan ada dua, Ibu Tri dan Mas Tri ya. Mas Tri dari kalau Ibu Tri itu dari Pinili Sekretariat Pinili, dan kalau Mas Tri itu dari Guyub Hukum gitu. Sini yang pertama. Ini yang kedua dan ketiga ini dengan tema TPBIS itu apa Mbak? Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, jadi yang tema kedua ini ada TPBIS dan aksesibilitas perpustakaan begitu. Dua ini kita hadirkan pembicara dari luar. Kebetulan pembicaranya yang pertama itu Pak Angga Eriana, itu dosen pendidikan inklusi di pendidikan matematika juga di sini di UMBY, dan yang satu itu Pak Angga Dama dari pendidikan luar biasa. Iya, pendidikan luar biasa UNY. Jadi pelatihan ini bukan hanya dari sana saja yang ngasih tapi dari luar juga. Ada kolaborasinya. Bener. Gitu ya. Oke, apa nih pelatihan apa nih? Selanjutnya ini ada pelatihan ini, kalau ini dari klinik literasi digital. Ini tuh tentang yang pertama itu tuh tentang editing Canva. Dua-duanya editing Canva, cuma yang pertama kita tuh mendatangkan pembicara dari luar. Nah, sedangkan yang sebelah ini pembicara langsung dari kami sendiri, anggota PPK Ormawa. Yang sebelah itu kita pelatihannya tentang kegiatan editing foto, kayak foto-foto untuk Instagram, terus foto-foto editing misalnya produk-produk gitu. Itu ada di pelatihan yang sebelahnya. Oke. Yang penting ini banyak animonya gimana, sama penting nggak sih ini? Tujuannya buat apa juga gitu? Tujuannya dari editing ini kan kita itu kalau melihat dari perkembangan zaman ya, digital nih kayak benar-benar lagi tinggi-tingginya, dan itu tuh juga penting banget. Karena kalau misalnya kita punya bisnis nih, misalnya kita punya bisnis, terus gimana sih kayak caranya untuk mempromosikan bisnis itu? Nah, salah satunya adalah dengan cara kita bisa editing foto, lalu kita bisa upload di Instagram atau platform media sosial lainnya untuk promosi. Selanjutnya sebelah itu kita Canva, itu tuh pelatihan Canva kedua, yaitu bercambiar. Itu kita tuh sebenarnya yang sebelah sini tuh kayak lebih santai, karena kita emang pengennya cuma kayak belajar sharing sama teman-teman semua. Kalau ini kita juga ngebebasin teman-teman buat mereka bikin suatu editan yang kayak yang nanti bakal kita pilih dari beberapa teman-teman di situ, editan terbaiknya siapa, diupload di Instagram, dan itu juga yang menang bakal dapat pulsa dari kita. Oke, jadi ini pelatihan yang sudah masuk di program kerja ya. Kalau tadi kan pelatihan di awal ya, tapi kalau ini udah masuk di program kerja masing-masing klinik. Kalau tadi keseluruhan gitu ya. Iya. Oke. Next, ada apa lagi? Ini jelasin siapa nih? Ini pelatihan apa nih? Ini masuk ke pelatihan yang kedua dan tiga bersama bareng ya. Bersama. Ini habis kegiatan, jadi kita foto bersama dengan Ibu Tri selaku penghubung kita dengan masyarakat di sana, masyarakat inklusi di sana, dan ini di sebelahnya itu ada tokoh masyarakat dari desa Argosari itu. Kalau ini pelatihan CV. Iya, legal untuk CV-nya. Ini yang ini CV. Masih sama dari klinik literasi digital. Next lagi. Yang selanjutnya juga ada ini dari klinik baca tulis, yaitu kalau ini program kerjanya itu literasi berbasis film.
Di situ kita kayak kegiatannya itu nonton film bareng. Nah dari film itu kita kan jadi kayak ada pesan tersiratnya dari film itu. Jadi kita bisa kayak memetik suatu amanat. Dan waktu kemarin itu kita nonton filmnya Tili. Pada tahu kan ya film Tili ya? Butejo kan sih? Iya betul, Butejo. Sekarang ada ya seriesnya di bioskop ya? Udah nonton belum? Saya penasaran tapi kok julid ya isinya. Kalau ini ya ini? Nah kalau itu kita lebih ke diskusi ya sama Butri. Kebetulan diskusi tentang kita kan klinik finansial, jadi ngebantu kelompok di Pasari. Itu mereka kan punya produk. Jadi ini kita lagi diskusi tentang packaging, tentang pemasaran produk-produknya mereka gitu. Sekalian belajar buat batik sama mereka gitu. Kalian di mana nih fotonya? Itu kerudungnya sama. Saya sama. Jadi buktiin kalau benar-benar kalian gitu. Kalau ini kalian nggak ada di sini? Kalau ini yang yang foto. Jadi nggak ada foto bersamanya. Kebetulan nggak ada foto bersamanya. Jadi kalau di sini kelihatan ya bahwa yang join pas di sini difabel juga join ya. Jadi bukan hanya secara harus yang ini saja bukan, tapi siapapun bisa ikut. Tapi kalau yang ini sasarannya remaja gitu. Karang Taruna. Kalau ini kan kayaknya ada orang tua juga, ada yang difabel. Jadi memang namanya inklusi, berarti memang masyarakat yang boleh kembangin itu harus keseluruhan gitu ya. Oke, ada lagi pelatihan yang dilakukan? Oh ini kolaborasi, jadi sebenarnya program kerjanya itu per masing-masing klinik itu ada sendiri ya? Coba saya tanya dulu, kalau yang kamu di mana? Di gereja. Di gereja. Ya. Literasi apa yang dikembangkan? Literasi numerasi. Numerasi, apa program kerja yang dilakukan? Nah program kerjanya itu kebetulan di sini tuh kan terlihat ya, ini kolaborasi dengan gereja. Kami nggak bisa terlalu intervensi ke dalam gereja karena gereja itu kayak tempat yang mungkin sakral, agak susah untuk tim PPK buat masuk ke dalam sana. Tapi kami melalui numerasi itu kita membantu masyarakat lewat sarasen di sini. Jadi sarasen ini nggak cuma ngobrol atau berkumpul bersama, tapi di sini kita juga bantu ada penampilan juga dari teman-teman difabel. Kebetulan ada tari, ada puisi, terus ada nyanyi dan lain sebagainya begitu. Dan kita juga bikin titik bacaan, pojok baca di gereja tersebut. Dan sebenarnya bisa diakses siapa aja kapan aja. Benar. Berarti kalian jaga di sana ya? Ada jadwal sendiri ya buat. Karena tuh ada kuliah juga ya beberapa. Karena nggak semuanya ke konversi ya kalau nggak salah ya. Jadi memang harus bisa bagi waktu antara pelaksanaan PPK dan juga untuk kuliah. Dan kalian bisa buktinya ya. Berarti salah satu soft skill yang kalian peroleh ya dari PPK ya? Manajemen waktu. Kalau yang ini apa nih, kolaborasi dengan siapa? Kalau yang sebelah sini kolaborasi dengan P3NK. Pusat penelitian pengabdian masyarakat dan kerjasama kampus ya? Iya, kerjasama UMBY. Kegiatan UMBY peduli. Jadi ini menghadirkan bupati kalau nggak salah dari Bantul ya? Bupati Bantul. Kita kerjasama sama-sama biar UMBY peduli ini bisa memberikan dampak buat teman-teman difabel yang ada di sana. Jadi UMBY peduli ini nggak sekedar acara seru-seruan aja, tapi kita juga mengembangkan finansial ya di sana. Di sana ada ya teman-teman yang difabel jualan produknya mereka gitu. Terus tugas kalian ngapain? Tugas kami membantu secara langsung ya, karena kebetulan dari UMBY peduli itu nggak semuanya itu mahasiswa dan rata-rata itu dosen. Jadi untuk bekerja secara langsung itu dipasrahkan kepada kami di PPK Ormawa itu mahasiswa. Oke, jadi semacam IO-nya ya, event organizer-nya kalian sendiri gitu ya sebenarnya. Jadi secara tidak langsung kalian juga belajar banyak hal ketika penyelenggaraan. Tadi katanya jual-jualan gitu ya. Kalian juga jualan atau bantu aja? Kalau kita buat baca. Oh, karena memang literasi ya. Dan itu gimana animonya waktu hari H itu? Gimana? Apakah ada yang datang?
Nggak ada yang datang. Ada. Paling banyak itu anak-anak kecil. Oh, suka sama buku. Ya, karena buku-bukunya itu buku-buku yang menarik gitu loh. Bergambar. Bergambar dibuka ada bentuknya begitu. Oh, jadi mereka suka di situ ya. Selain itu juga dari kami dari klinik finansial itu juga dari kita tuh juga bantu packaging buat jualan itu apa namanya hasil karya dari teman-teman itu teman-teman difabel. Jadi selain membantu sebenarnya tugasnya juga mendampingi ya, biar mereka merasa bahwa kalian tuh fungsinya bukan hanya melatih ataupun melihat saja, tapi kalian terjun langsung di situ untuk bisa seperti itu ya. Jadi selain packaging tadi apa lagi? Promosi juga. Oh, berarti ada Instagramnya ya? Instagram PPK Ormawa ini. Ada. Apa tuh Instagramnya? PPKO BMFKIP UMBY. Oke, nanti kalau kalian pengen tahu lebih banyak mungkin ya, karena mungkin di sini kita juga terbatas waktu, jadi banyak banget beberapa dokumentasi yang udah kalian share di sana ya. Jadi nanti bisa kalian lihat di sana, selebihnya dari situ. Nah, kolaborasinya memang hanya dengan ini dan juga P3MK, pasti ada lain ya? Ada. Boleh di-share mungkin? Apa namanya, slide-nya bisa digeser atau? Next. Oke. Operatornya mana nih ya? Slide-nya ya. Oke, ini total gimana nih? Kalau yang ini kebetulan kita waktu koordinasi dengan dosen-dosen dari di awal kegiatan. Oh, ini kebalik slide-nya. Iya. Jadi maksudnya apa ini? Kelupaan. Ini gimana ceritanya? Jadi kan kebetulan dari P3MK-nya UMBY pengen ngadain UMBY peduli, tapi jelas butuh konfirmasi ke Ibu Tri selaku penghubung masyarakat dengan masyarakat lainnya gitu kan. Dan Ibu Tri juga minta tolong ke kami, yaitu tim PPK Ormawa, untuk membantu mensukseskan acara, karena yang tahu di lapangannya kan mungkin Ibu Tri dan kita mahasiswa yang mungkin udah beberapa lama sudah di sana gitu. Jadi kita benar-benar tahu kondisi di sana, apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, dan kita bantu sampai angkat-angkat, sampai pinjem pick up di desa gitu. Jadi ya gitulah, itu termasuk keseruan-keseruan di kegiatan kami. Selanjutnya ini ada pelaksanaan dengan tim desa. Ini Mas Tri sebagai koordinator ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna yang dulu se-Desa Argosari. Ini mau ada acara apa nih? Itu kan nggak salah mau ini ya, yang ngadain BSB. BSB belajar sambil bermain. Kalau nggak salah saya pernah dengar itu karena sebagai dosen BEM ya. Jadi ada beberapa yang saya tahu yang MSc peduli udah dimasukkan ke sini juga. Sudah. Oh, coba di next. Kayaknya itu menarik juga itu. Slide-nya boleh digeser. Oh, ini ya ini. Yang ini dulu ya, yang ini nanti aja. Oh iya. Ini dulu. Jadi selain kami kerjasama dengan pihak universitas maupun pihak desa, jadi kami kerjasama juga dengan pihak luar, yaitu MNC Peduli. Gimana tuh ceritanya? MNC Peduli ini lebih ke kayak mereka ngasih buku-buku gratis untuk perpustakaan, untuk mengembangkan perpustakaannya juga ngebantu. Sama mereka juga ada buat anak-anak ada tampilin sesuatu yang mungkin bisa buat ngebangun bakat mereka gitu. Pantesan ini ada yang masih cemong-cemong. Jadi mereka yang tampil ya. Iya. Karena kebetulan untuk ini saya nggak ikut ya, jadi cuman ini. Oke. Buat yang belum lihat kegiatannya ada di YouTube, di TV juga ada, cuma mungkin udah lewat, jadi bisa dicari di YouTube MNC Peduli. Oke. Nah, nanti bisa dicek ya MNC Peduli. Sebenarnya ini saya tadi kan dari MNC Peduli ini kan ada bantuin buku-buku ya. Tapi kalau boleh tahu kan kalian dapat dana nih dari atas ya, dari negara sama dari mungkin universitas. Nah, dari dana dari pemerintah sendiri, dari negara sendiri, kalian gunakan untuk apa saja? Salah satunya kita gunain yang pasti buat ATK yang ada di klinik untuk melengkapin, sama kita juga ada kasih buku-buku juga. Jadi beli buku juga, terus beli ATK alat tulis gitu, beli meja, kursi, karpet, gitu. Rak-raknya juga ya, lemari-lemari juga. Sebagian dana juga dipakai untuk pelatihan. Berarti konsumsi perjalanan. Iya. Jadi karena namanya mengembangkan klinik ya, jadi kalau kliniknya memang ada yang kurang ditambahin lagi.
atau ada yang belum sama sekali, ya dimulai dari awal, makanya diadakan. Jadi kalau kalian lihat, maka di sini penggunaan dana dari PPK Ormawa sendiri ketika pengen ngembangin desa cerdas, note-nya adalah yang penting kalian lakukan atau kalian butuhkan adalah seperti itu ya, kayak rak buku, lemari, meja, kursi, karpet, dan juga buku-bukunya. Dan buku-bukunya ini harus note bahwa buku-bukunya harus untuk meningkatkan literasi yang tadi, yang ada 5 tadi. Jadi biar bukan sembarangan buku yang dimasukkan gitu ya, tapi per masing-masing ini sudah ada tujuan sendiri gitu. Oke, kalau yang ini apa nih? Kalau itu kebetulan kita kerjasama juga dengan PLP mahasiswanya ya, PLP UNY. Jadi mahasiswa pendidikan luar biasa Universitas Negeri Jakarta. Ini kita bahas terkait aksesibilitas di perpustakaan atau di pojok baca yang ada di sana ya, yang kami adakan. Jadi karena memang pojok baca ini untuk inklusi, jadi nggak cuma masyarakat yang non disabilitas, tapi masyarakat yang disabilitas juga perlu difasilitasi ya. Iya, perlu difasilitasi. Gimana RAM-nya, bagaimana akses ke kamar mandi atau dan lain sebagainya gitu. Karena memang di FKIP sendiri tuh nggak ada ini ya jurusan PLB sendiri ya, sehingga ketika mau ngembangin masyarakat inklusi kita perlu untuk kolaborasi. Jadi makanya next yang mungkin mau ngajukan PPK Ormawa lagi dan memang ternyata di sana dibutuhkan, nggak masalah dengan kolaborasi ya. Apalagi masyarakat inklusi ini di kita sendiri memang belum ada yang concern ke sana, sehingga kita untungnya ada yang mau bantuin, kita bisa berkolaborasi dan akhirnya mereka mau datang langsung untuk melihat sebenarnya klinik-klinik itu udah aksesibel belumnya. Karena memang dengan dana yang hanya terbatas itu kan nggak semuanya bisa kita beli, kita adain ya. Jadi hanya yang mungkin beberapa ya yang bisa diin gitu ya dari kalian. Tapi memang beberapa lokasi-lokasi klinik itu memang udah ada yang terfasilitasi gitu ya. Dan sudah memang proper gitu. Oh, ada yang proper dan ada yang mungkin sudah terbengkalai malahan. Oh, jadi memang beda-beda ya. Iya, beda-beda. Terbengkalainya kenapa itu? Kebetulan kan ini bukan di titik kami ya, karena titik kami itu sudah terbilang sangat maju, sangat bagus untuk pojok baca. Tapi kalau yang terbengkalai ini ada di Cakro Pintar. Cakro Pintar ini kan seharusnya ini titik pojok baca untuk masyarakat di sana, tapi karena sudah lama tidak terpakai, malah dipakai untuk pos ronda begitu. Jadi benar-benar udah sampai nggak ada bukunya sampai raknya juga mungkin tinggal sedikit gitu, nggak ada karpetnya, dan itu mungkin nggak layak untuk jadi pojok baca. Makanya kami banyak spend dana ke sana gitu, untuk mengembangkan klinik literasi yang ada di Cakro Pintar begitu. Jadi kalau kalian note di sini ya, bahwasanya pasti masing-masing klinik kebutuhannya beda-beda dan gak harus semuanya adil ya, karena memang kalau ini masih butuh lemari, ini nggak butuh, ya udah kan bisa dialihkan gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi bisa dialihkan untuk yang lain, karena memang kepentingan PPK Ormawa ini salah satunya bisa meningkatkan skill kalian dalam pembagian ini ya, kebutuhan juga ya. Jadi mana yang butuh, mana yang enggak, prioritasnya jangan jadi paham gitu mahasiswa. Ada kolaborasi lagi atau ini udah slide terakhir? Ini kayaknya sudah slide terakhir. Ada evaluasi. Gimana nih? Kok banyak makanan ini? Namanya ini evaluasi atau makan bersama ya? Ini evaluasi kan, makanya cuma yang di sini nggak ada. Ya ini karena habis dari sini, kalau nggak salah. Emang gimana ceritanya tadi? Evaluasi ngapain? Kan nggak mungkin ada kegiatan yang baik kalau nggak ada evaluasi begitu. Jadi kami melakukan evaluasi di setiap hari Senin, di setiap minggunya gitu. Jadi setiap hari Senin itu ada evaluasi, Senin ada evaluasi untuk kegiatan kita di hari evaluasi minggu sebelumnya, dan bikin rencana untuk kegiatan kita di minggu selanjutnya begitu. Jadi ya kan karena kita waktunya juga sebentar, jadi kita sebisa mungkin kegiatannya juga dimaksimalkan untuk masyarakat gitu. Nah, note di sini ya bahwa sebenarnya PPK Ormawa sendiri masing-masing skema itu punya indikator keberhasilan ya, kalau nggak salah ya. Jadi memang mereka ini melakukan evaluasi salah satunya untuk mengejar indikator keberhasilan itu. Jadi note buat kalian yang mau ngajuin PPK Ormawa atau sedang melaksanakan, maka kalian harus memperhatikan masing-masing indikator keberhasilan tadi.
dan upayakan bahwa setiap kegiatannya tadi bisa mencapai indikator keberhasilan tadi dengan cara salah satunya adalah evaluasi tiap minggu. Dan setiap minggu ini harus sudah ada laporan kinerja sebelumnya. Apapun yang sudah dilakukan, mau baru 1%, 2%, itu perlu ada laporan biar jadinya tim sama dosen bimbing bisa next tuh mau ngapain gitu ya. Jadi itu penting juga karena ketika kalian pengen melakukan kayak gitu dari awal harusnya sudah seperti itu ya. Kalau nggak salah ini agak telat-telat banget ya, evaluasinya agak terlambat. Kenapa kok agak terlambat? Ini pasti ada sesuatu hal yang memang membuat itu terkendala. Salah satunya ada kegiatan apa itu waktu itu ya? Kebetulan karena itu barengan ya. Berbarengan sama kegiatan yang lain. Seperti ujian. Iya, ujian ada. PKKMB ya kalau nggak salah. PKKMB ada. Habis PKKMB kan kita ada makrab juga untuk mahasiswa baru. Jadi kita yang teman-teman BEM nggak cuma memikirkan PPK Ormawa, tapi mikirin juga proker-proker BEM yang yang akan dilaksanakan begitu. Jadi ada ya intinya kita sebisa mungkin buat membagi waktu antara PPK Ormawa, kuliah dan kegiatan BEM begitu sih. Jadi ya mungkin agak apa ya? Agak harus bisa memanajemen waktu yang baik ya, karena tadi ya ada beberapa kegiatan dan kadang kegiatan yang berbarengan. Maka ini kalian bisa jadi tips juga. Yang penting indikator keberhasilannya tercapai, targetnya tercapai, walaupun mungkin agak sedikit banyak evaluasi dan agak sedikit terlambat, tapi nggak masalah. Yang penting bisa selesai gitu ya. Kalau nggak salah nih di semester berikutnya Celi sama Salma ini juga ada kegiatan. Kegiatan apa itu Mbak? Kebetulan juga waktu PPK ini kita tuh berbarengan dengan pertukaran mahasiswa. Kita ikut program PMM. Itu kita pertukaran ke Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi waktu itu kayak benar-benar kayak hero banget ya. Gitu banget lah. Pagi di Purworejo, siangnya udah di Jogja. Dan bolak-balik. Purworejo Jogja berapa nih jaraknya? 1,5. Jaraknya nggak tahu, cuma lamanya kita 1,5 jam. Oke. Ini juga perlu kalian ketahui ya bahwa ternyata anak-anak yang ikut PPK Ormawa ini walaupun mereka punya banyak aktivitas, bahkan 2 kegiatan yang berbeda di 2 kampus, tapi tetap bisa melaksanakan itu dengan baik. Maka dari itu, dari evaluasi ini mungkin dari kalian ngerasa nggak sih ada sesuatu hal yang meningkat dari diri kalian? Ini lebih ke apa ya? Apa yang kalian rasain setelah PPK Ormawa? Gitu dulu aja. Mungkin siapa dulu Mbak Salma? Kayaknya Celi dulu deh. Tadi dia agak sedikit hemat bicara gitu. Gimana Mbak Celi? Kalau ngerasa meningkat ya, mungkin yaitu cara urus waktu. Itu mungkin saya sendiri jadi lebih bisa terorganisir lah gitu, bisa tahu mana yang prioritas, mana yang enggak gitu. Terus sama tentang inklusif. Masyarakat kita kan di sana di PPK Ormawa ini ketemu sama mungkin orang-orang yang nggak biasa saya temuin, kayak yang misalkan yang tunarungu atau yang tunawicara gitu. Jadi bisa tahu gimana sih caranya kalau misalkan pengen komunikasi sama mereka gitu. Gimana sih cara ngebangun relasi sama mereka gitu. Itu aja. Cuman 2 itu. Oh ya, nanti kalau ada lagi bisa ditanya. Siapa nih nextnya? Rufus dulu apa Salma dulu? Salma dulu. Selain yang dibicarakan dulu ya. Selain itu yang Celi omong itu juga benar. Saya juga merasakan yang sama kayak yang Celi bicarakan. Dan juga kita tuh jadi ngerti gitu, kayak istilahnya jadi tahu kayak apa sih kegiatan yang biasa dilakukan para difabel. Kayak misalnya kalau di tempat saya sendiri, di klinik saya sendiri itu setiap hari Sabtu mereka tuh ada rutin cek kesehatan gitu. Kayak mereka tuh ternyata emang kayak selalu cek tensi lah untuk suruh apa pokoknya itulah ya, pijat atau gimana. Selain itu juga ternyata tuh kalau yang saya tahu tuh ternyata mereka tuh benar-benar kreatif, karena dari klinik saya sendiri ini di Sekretariat Pinilih ini mereka itu sering buat sesuatu. Yang pertama kayak yang pernah dijual di UMB Peduli itu mereka bikin batik. Terus mereka juga pernah bikin jamur, apa namanya? Tiram. Bumbu kaldu jamur.
Terus juga mereka tuh suka kayak emang ada kegiatan kayak masak-masak, itu tuh juga sering ternyata jualan tuh. kopi. Nah, jualan. Benar. Jualan kopi, kenapa jadi ketawanya? Ada apa dengan jualan kopi nih? Yang jualan baristanya? Iya, baristanya kebetulan deket sama teman. Oh iya, baik. Paham, lanjut. Dan itu sih yang bikin saya kayak kagum banget sama teman-teman difabel itu. Ternyata mereka kegiatannya tuh emang sebanyak itu, lebih padat daripada kita yang biasanya kalau misalnya liburan tuh cuma tidur-tiduran doang. Tapi kalau mereka tuh beneran sepadat itu. Jadi kayak berasa amazed gitu ya. Kayak mereka top banget. Oke, tadi Salma terakhir nyampein bahwa itu dari luar ya, dari kayak kalian kagum dengan kegiatan hand. Tapi kalau dari diri Salma sendiri, apa yang berubah? Pertama jadi kayak karena kita kerjanya tim ya, jadi tuh kayak meningkatkan kerja sama tim. Jadi kayak kita tuh jadi kalau kerja sama orang itu kan pasti ada pasang surutnya, kayak beda-beda kepala banyak ya. Nah itu tuh juga menurut saya itu salah satu pelajaran yang bisa saya ambil dari situ. Kalau dari Celi kan tadi ada masalah prioritas jadi paham ya. Terus yang kedua tadi macam manajemen waktu, manajemen tahu inklusif. Jadi pengetahuannya nambah ya. Dari Salma sendiri juga makin terimpresi dengan yang lainnya. Jadi dia kagum dengan beberapa hal dan dia membandingkan dengan diri sendiri bahwa oh ternyata selama ini aku sering rebahan ya. Tapi orang-orang yang mungkin di luar ekspektasi Salma ternyata dia bisa lebih produktif gitu ya. Yang terakhir tadi Salma sampaikan adalah manajemen tim. Kerja sama tim. Kalau dari Lurus mungkin kurang lebih sebenarnya sama. Karena kita kan kerja dalam satu tim. Jadi apa yang dirasakan satu orang itu kurang lebihnya akan dirasakan orang yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak manfaat dari PPK Ormawa ini. Selain yang dikatakan Mbak Salma sama Mbak Jeli, itu ada sebenarnya ada kayak manajemen keuangan juga, karena uang yang diberikan kan mungkin menurut saya itu nggak kecil, tapi banyak dan itu harus dibagi ke beberapa pendanaan, entah bahan habis pakai atau konsumsi atau dan lain sebagainya gitu, atau lain-lain lah. Jadi butuh adanya manajemen uang juga selain ada manajemen waktu. Benar kata Mbak Jeli, kita jadi lebih tahu bagaimana cara kita misal bertemu dengan teman-teman difabel, bagaimana kita menanggapi atau bagaimana kita berkomunikasi dengan yang baik dengan teman-teman difabel gitu. Selain itu kita juga dipaksa untuk lebih peduli dengan masyarakat yang ada di sana, karena kita nggak tahu, mungkin menurut kita ini kayaknya orang A butuh ini, orang B butuh kursi roda, orang C butuh ini. Tapi sebenarnya waktu saya membantu di sana itu ada satu ibu-ibu yang pakai tongkat gitu. Dan saya merasa itu harus dibantu, tapi setelah saya bantu ternyata ibunya nggak mau. Ibunya merasa kalau dibantu itu kayak merasa dikasihani dan ibunya nggak mau begitu. Dan ya gitu, selain kita harus peduli, kita juga harus sabar, karena misal kalau dorong kursi roda itu nggak boleh langsung ngebut etikanya begitu. Jadi harus sabar. Kalau nggak sabar ya mungkin bakal langsung didorong cepat-cepat gitu. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan PPK Ormawa, khususnya di Desa Argosari. Berarti itu perubahan-perubahan yang kalian rasakan? Iya, benar. Tanpa disadari juga sebenarnya kayak public speaking kalian kan semakin meningkat ya, karena kan harus bersosialisasi terus dan berusaha bisa berkomunikasi dengan masyarakat inklusif apapun itu, mulai dari yang tunarungu, terus bisu, tunawicara dan sebagainya, dan mereka harus bisa berkomunikasi. Ini salah satu poin plusnya di sana. Tapi kan nggak semuanya kegiatan itu kan berjalan dengan mulus ya. Ada nggak sih kalanya kalian merasa bahwa berada di titik yang malas banget? Karena menurut saya namanya organisasi pasti akan ada pasang surutnya tadi ya. Akan ada di mana kalian bosen banget, dan kapan itu dan apa yang kalian lakukan? Dari siapa nih?
Karena masing-masing kan pasti merasakan hal yang berbeda ya, nggak mungkin sama nih. Jadi siapa dulu? Dari siapa? Dulu mungkin kapan merasa bahwa aku tuh bosen gitu? Bosen, kalau sebenarnya kan kalau bosen itu terjadi kalau kegiatannya terjadi berulang terus gitu. Dan itu terjadi waktu di akhir-akhir kegiatan. Akhir-akhir. Iya, karena saya sebagai ketua pelaksana, jadi otomatis saya harus bikin pelaporan begitu. Pelaporan itu nggak cuma bikin di awal, tapi berkala tiap minggunya, laporan kemajuan dan sebagainya. Dan merasa bosannya waktu minggu ini udah bikin laporan, minggu depan bikin laporan lagi, harus laporan lagi dan sebagainya. Jadi merasa bosan di situ karena ya ngelaporin berulang kali gitu sih. Jadi mungkin itu rasa bosan yang saya alami lah waktu. Oke, jadi ini juga bisa jadi note buat yang lain ya, bahwa ternyata PPK Ormawa itu bukan hanya saya kasih uang lakukan, bukan. Tapi setiap hari kan harus ngisi yang namanya logbook ya. Logbook itu yang mungkin bikin bosen Mas Ketua Pelaksana, karena memang Ketua Pelaksana yang PJ buat ngisi logbook itu. Dan setiap kali ada pengeluaran dana harus langsung diunggah juga. Jadinya nggak bisa langsung ini. Jadi next mungkin PPK Ormawa yang lain atau yang mendaftar, kalian harus bisa membagi itu. Jadi kayak berapa orang nanti yang tanggung jawab di logbook, hari ini siapa, hari besoknya siapa, semuanya punya akses ke sana. Sama yang bagian keuangan siapa, karena memang notanya juga harus diunggah. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan uang itu. Boleh fleksibel, tapi harus tetap di pengeluaran yang sama. Misalkan bahan habis pakai 5 juta nih, nggak boleh jadinya lebih dari itu, karena memang proporsinya pun di laporan harus sama. Gitu. Jadi itu bisa jadi note buat kalian juga. Oke, ini tadi masalah bosen ya. Terus cara menanggulangi bosen itu gimana? Kalau cara menanggulangi bosen sebenarnya kan setelah adanya evaluasi kan jadi jadi bikin semangat lagi gitu loh. Kalau lihat teman-teman semangat, jadi ikut semangat lagi, dan lihat masyarakat yang mungkin bahagia adanya kita, jadi itu bikin motivasi buat kita buat lebih semangat lagi buat ngelakuin PPK Ormawa ini sampai selesai begitu. Karena memang motivasi itu nggak cuma sekali 2 kali ya, tapi harusnya juga ketika kegiatan itu secara konsisten kalian lakukan, itu kan pasti bosan tuh. Tapi namanya motivasi juga harus secara konsisten. Nah, ini mungkin kalau kalian dengar suara-suara bagus ini nggak masalah ya, karena memang di lantai bawah sedang direnovasi. Besok kita bisa room tour ya kalau udah jadi, biar kalian tahu bahwa sebenarnya memang suara-suara ini dihasilkan dari suara palu-palu di bawah. Palu-palu. Ada lagu Palu, lagunya Dere kalau kalian tahu. Spontan. Oke, kalau siapa dulu nih? Salma dulu apa Ceri dulu? Gimana Ceri? Sebenarnya kalau dibilang bosan mungkin lebih gak pas ya Mbak. Suaramu kurang besar Nak. Gimana Nak? Kalau bosan mungkin gak pas ya Mbak. Oh gak pas. Soalnya kalau saya lebih ke malas. Soalnya karena kebetulan kan saya juga kan ini Purworejo juga Mbak. Jadi kayak saya kalau misalkan dari Purworejo terus mau balik ke Jogja karena kegiatan, jadi saya kayak jauh, capek gitu pulang kuliah, terus mesti ngelaju juga ke Jogja, jadi kayak lebih ke malas sih Mbak. Cuman karena udah komitmen di awal ya, karena memang kalau nggak salah nih, jadi mungkin yang next mau udah jadi dosen pembimbing atau kalian sendiri sebagai mahasiswa, di awal harus berkomitmen bareng-bareng. Kalau udah didanai, otomatis semuanya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, apapun yang terjadi gitu ya. Jangan sampai di tengah-tengah ada yang kamu aja atau gimana. Nah itu fungsinya evaluasi, jadinya penting banget untuk terus mempertahankan komitmen dan konsistensinya. Tapi akhirnya aman karena ya itu mungkinnya sama kayak Mas Rufus yang kayak teman-teman, terus ngeliat kalau misalkan kita ke klinik kita ngeliat teman-teman datang sama ceritanya mereka, itu juga bikin penasaran kan Mbak, jadi semangat lagi. Ternyata teman-teman satu tim itu juga berpengaruh ya, harus saling menyemangati. Yang satu ngedon, yang satu ngasih semangat. Yang satu malas, yang satu sama ya. Kalau sama nggak nih, malas juga kan sama-sama dari Purworejo nih. Jujur sama juga sih sama kayak Celi. Cuma ya karena kita tuh kebetulan juga di Purworejo satu kos, jadi kan kita juga sering sharing-sharing kayak kalau capek saling saling ngeluh. Nggak apa-apa, sambat nggak apa-apa.
apa yang pernah disambatin ya? Penasaran nggak? Kira-kira I know kayaknya dosen pembimbingnya kayak gini ya. Enggak. Karena saya juga berasa di satu waktu saya pernah marah kalau nggak salah ya. Ya karena nggak ada progres. Jadi memang sebenarnya sebagai dosen pun juga boleh ya untuk sekedar mengingatkan, tapi dengan ketegasan. Karena memang sejauh ini saya merasa berteman dengan kalian. Jadi kadang saya kurang tegas. Jadi boleh sewaktu-waktu tegas sedikit untuk ngasih tahu. Kalian tuh udah kejauhan santainya. Jadi kalian harus tidak bersantai-santai lagi. Waktu itu kalau nggak salah udah berapa bulan tapi progres masih 20-30 ya. Jadi masih kurang 70%, padahal 1 bulan lagi harus sudah pelaporan kemajuan. Nah, itu juga harus jadi note. Ketika memang ritmenya agak sedikit terlambat, harus dipercepat. Dan dipercepatnya salah satunya kemarin dengan caranya ketegasan saya kalau nggak salah. Nggak tahu ya, mungkin kalau yang belum pernah lihat saya marah mungkin gimana pengalaman kalian pas saya marah? Takut ya? Gimana Mbak? Nangis ya? Jujur takut sedikit. Karena nggak pernah marah, jadi orang yang pernah marah justru ketika marah nakutin ya. Jadi waktu itu sebenarnya niatnya tegas, tapi memang sebenarnya juga bingung sebagai dosen kan, mau tak marahin ini orang gitu kan, tapi nggak masalah, tapi bukan marahin sih, lebih ke negasin bahwa kalian terlalu nyantai, ritmenya harus dipercepat karena jalannya terlalu lambat gitu. Ya memang tadi karena beberapa aktivitas, ada program kerja yang lain di BEM yang harus kalian lakukan gitu ya. Nah ini jadi note buat kalian juga ketika memang fokus seperti itu, karena PPK Ormawa sendiri itu boleh kok anggotanya bukan dari Ormawa itu sendiri. Jadi kayak beberapa bagian Ormawa tapi sebagiannya dari mahasiswa biasa, itu boleh. Jadi tidak mengganggu kinerja di PPK Ormawa sendiri, walaupun tetap dipayungi oleh Ormawa dan Ormawa tetap memfasilitasi untuk hal tersebut. Jadi next mungkin bisa diterapin kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Merasa bosan dan sebagainya? Kalau dari saya, karena saya ngebantu bagian dokumentasi juga, mungkin itu sedikit merepotkan ya, karena banyak banget ya, tanggung jawabnya cuma berapa orang gitu kan. Karena emang kegiatan kita tuh lumayan banyak ya. Jadi kita kan juga, kata dosen pembimbing kami, harus flexing kita harus flexing tentang kegiatan apa aja yang udah kita lakuin. Nah dari situ jadi kan kita sebagai teman-teman dokumentasi mau tidak mau harus selalu ngupload walaupun agak telat-telat. Sering banget sih, emang kadang harus nge-backup ya, harus ada yang nge-backup ketika lama banget. Jadi kalau jadi di PPK Ormawa ini di sosial media harus flexing tadi, karena itu salah satu personal branding, bukan personal lagi ya, bukan person ya, tapi PPK Ormawa branding dengan cara tetap selalu aktif. Mau rapat, mau lagi ngobrol, tapi ngobrolnya ngomongin PPK, pamerin aja ke orang-orang bahwa memang kalian sedang berproses untuk mencapai target PPK Ormawa itu. Nah itu perlu kalian note. Jadi Instagram kalian itu nggak cuma 1-2 kegiatan atau 1-2 foto atau pas lagi mau kemajuan baru upload bareng-bareng. Nah jangan sampai. Jadi setiap kali kegiatan kami mungkin kalian bisa nyaranin ya bahwa harus selalu ada foto dan segera diunggah biar nggak lupa. Jadi hari ini ngapain, hari kedua ngapain, atau bahkan setiap hari ya kalau kalian bisa bertemu terus kan bisa berubah kegiatan. Rapat, evaluasi itu juga diupload aja ya, karena itu juga jadi pelaporan juga ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, kan kalian dikonversi nih. Kalian ngerasa nggak sih semua konversinya itu memang layak dikonversi? Iya, ini sudah 40 menit katanya, aman ya. Terus lanjut. Ada konversinya banyak ya kalau nggak salah ya. Berapa? 2 mata kuliah ya? KKN aja ya? KKN sama inklusi kalau nggak salah. Kalau kamu sama ya, soalnya dia ini juga, nah kebetulan 2 ini baru melaksanakan PMM. Tapi dia si Rufus ini juga sudah pernah melakukan PMM. Kemana bos? Ke Kalimantan Selatan. Di mana? Di kampus mana? Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Itu belum diseminasi ya? Belum. Oke. Nggak apa-apa, ini jadi ingat kan yang belum diseminasi gitu. Jadi besok bisalah kita ketemu Rufus lagi untuk ngobrolin PMM dia waktu di Kalimantan. Karena itu waktu kalau nggak salah kamu online tiba-tiba langsung ke Kalimantan. Jadi belum kenal teman-teman secara langsung di sini, tapi harus kenalan dengan orang sana. Agak gimana gitu ya. Itu ini bisa buat jadi tema podcast selanjutnya ya. Note ya guys, gitu kan. Oke, saya lupa tadi mau nanya yang terakhir apa. Oh ya, kalau setiap PPK Ormawa itu kan pasti ada luaran ya. Apa yang luaran yang kalian hasilkan? Apa yang mau kalian banggakan gitu? Kalau luaran itu sebenarnya kita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada
artikel yang diunggah ke jurnal. Iya. Jadi artikelnya itu ada artikel nggak ada yang peka ini. Artikel untuk jurnal nasional pertama, ada yang jurnal internasional juga. Kemarin kebetulan dapat. Kayaknya butuh minum ini, agak sedikit santai ini karena memang lagi cuacanya batuk-batuk ya. Dari tadi gatal juga nih. Kebetulan mendapat best presentation. Oh, ya. Keren sekali nih. Tolong nanti dikasih tulisan best presentation ya di sini ya, yang edit ya. Next. Di seminar internasional gitu, dan yang ketiga ada di Sinta 3. Sinta 3. Gitu. Kayaknya belum terbit itu. Iya, belum terbit tapi menuju ke sana gitu. Itu yang untuk artikel. Terus ada apa lagi? Ada koran. Kebetulan kami juga publikasi ke koran, ke yang online juga ya. Iya, online juga. Itu habis itu ke YouTube. Banyak YouTube ya, wajib gitu. Ya. Dan Instagramnya. Mungkin luaran kami kurang lebihnya ya seperti itu. Sama buku. Ada ini, ada buku, ada ini poster. Ada hakinya juga. Oke, ada haki juga. Jadi ternyata banyak. Benar. Karena memang luaran itu juga menjadi salah satu indikator penilaian ya. Benar, indikator. Kebetulan ada 2 artikel udah publish ya. Benar. 1 proceeding nasional tapi belum publish ya, yang di TIDAR itu. Terus 1 publikasi internasional di seminar internasional itu juga belum publish. OTW yang di Sinta 3, HKI, buku. Terus apa lagi tadi kan disebutin ya? YouTube dan sebagainya. YouTube, koran. Koran. Ya. Publikasi di koran Kedaulatan Rakyat sama Harian Merapi ya kalau nggak salah, itu di koran. Jadi kalau secara ini sebenarnya artikelnya ada 5 ya. Artikelnya ada 5, 1 HKI, YouTube, koran dan sebagainya. Itu penting banget juga dilakukan untuk yang lain. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, karena ini kayaknya udah panjang banget. Ini lebih ke pesan dan kesan kalian terhadap PPK Ormawa, dan mungkin pesannya untuk yang next mau ngajuin PPK Ormawa sebagai pelaku yang pernah lolos gitu. Gimana? Karena harus abdi daya ya kalau nggak saya. Enggak lolos. Jadi nggak masalah. Mungkin bisa dikasih pesan dari siapa? Dari Celi dulu. Oke, silakan Celi. Yang nunjuk bukan saya ternyata ya. Iya. Silakan Mas Rufus. Kalau Mas Rufus, Mbak Celi. Kalau pesan mungkin ya itu, karena ketemu orang baru, terus orang barunya bisa bilang disabilitas yang saya jarang ketemu gitu. Jadi nambah kesan saya buat belajar lagi, buat lebih tahu tentang mereka gitu. Terus belajar bahasa isyarat itu juga bisa termasuk. Terus pesan saya sih semangat terus. Apalagi yang lagi PPK, semangat terus punya motivasi lah dari awal sampai akhir, jadi bisa berjalan dengan baik gitu. Baik. Motivasi setiap hari ya. Oke. Kalau dari Salma dulu lah, ini closing aja lah. Pesanku buat teman-teman yang lagi pengen ikut PPK Ormawa, semangat aja lah pokoknya. Karena kalau udah lolos kalian harus lebih semangat lagi. Jadi semangatnya tuh bukan hanya di awal doang. Ya. Oh asik lolos, tapi ternyata pelaksanaannya juga butuh semangat lebih ya ternyata ya. Nggak semudah bikin proposal ya. Ternyata pelaksanaannya lebih jelimet lagi ya. Begitu. Berarti sama nih, pesannya semangat, nggak ada kata lain. Semangat kuadrat. Nah, matematika ya. Pangkat 3 dong. Nanti kamu pangkat 3. Kesannya apa kesannya? Kesannya untuk PPK ini kesannya beneran berkesan banget kalau buat saya pribadi, karena juga nambah teman baru. Karena beneran kalau dari klinik kita sendiri, klinikku dan Celi ini, kita juga jadi sering ngobrol sama teman-teman disabilitas itu, terutama kayak mereka cerita tentang kegiatan mereka sehari-hari. Jadi itu menurut saya sangat berkesan, misalnya asik gitu ngobrol-ngobrol. Kesannya bagus ya untuk kedepannya, dan itu pasti banyak hal yang kalian pelajari juga di sana ya. Terakhir dari ketua pelaksananya, silakan. Kesannya mungkin kurang lebihnya sama terus, karena ketemu orang baru kan gitu. Tadi bilangnya gitu kata Salma, kata Celi juga. Ya
jujur kesannya itu kan karena ini mungkin pertama kali di lolos ya di FKIP juga ya. FKIP dan ini pertama kali juga saya buat langsung terjun ke masyarakat khususnya disabilitas. Jadi ini hal baru buat saya, pengalaman baru, jadi benar-benar memberikan ilmu yang baru untuk saya gitu. Jadi itu pesan dari saya dan pesannya mungkin buat teman-teman yang mungkin mau ikut ikut PPK ya, intinya harus berkomitmen yang pertama gitu. Dan yang kedua harus semangat, intinya 2 itu saja. Oke, mungkin baik, ada mungkin titip-titip salam gitu? Ada ini Mbak Salma kan. Loh, kok dari tadi Mas Rufus jangan Mas Rufus juga mau sih titip salam? Itu lebih ke Mas Rufus sih kayaknya. Enggak sih, Salma mau titip salam sama barista yang ada di barista angkringan. Untuk Mas Cahyo semangat. Oke. Bahasa isyaratnya gimana, Mbak? Aduh, kurang tahu. Pokoknya tahu saya cuma sama-sama. Terima kasih. Gini. Dagu. Salah. Oh, dagu. Bukan di sini ya. Bukan. Oke, ini pertanyaan terakhir yang mungkin akan menentukan kalian ke depannya. Kalau kalian masih semester sekarang, pengen nggak sih ngajuin proposal lagi dan bisa lebih baik lagi, kayak kemarin saya belum lolos Abidaya nih, saya pengen ngajuin lagi sampai lolos Abidaya. Ada nggak keinginan itu dari Salma? Untuk sekarang sih belum kepikiran ya Mbak. Oh, karena ini bentar lagi ada lomba nih soalnya. Iya. Kalau untuk sekarang kayaknya saya belum dulu mau explore ke organisasi yang lain Mbak. Kayak lebih pengen nyoba hal baru yang lain. Oke. Kalau Celi? Kalau saya juga belum sih Mbak. Saya lebih pengen ke fokus naikin nilai saya karena saya tahu saya turun. IPK-nya turun Cel? Belum tahu sih Mbak, cuman feeling saya begitu. Oh, karena pertukaran ini atau karena apa? Mungkin itu salah satunya, sama banyak kegiatan gitu juga. Menyalahkan pertukaran. Enggak sih, bukan gitu. Berarti ini note-nya besok Celi tidak boleh di ACC ketika mau ikut kegiatan di luar selama 1 semester. Kampus mengajar maga itu tidak diperbolehkan. Waduh. Lagi nak? Udah, lanjut gimana Mas Rufus? Oke, kalau sekarang mungkin jawabannya berbeda sama teman-teman yang ada di sebelah saya, Mbak Salma sama Mbak Jali. Kalau saya sendiri mungkin karena ingin mungkin ada teman-teman yang pengen mencoba lagi, jadi saya harus membantu teman-teman buat terjun lagi ke PPK Ormawa dan semoga lolos Abidaya. Amin. Berarti ada target lagi ya? Iya. Tapi kalau saya jadi sebagai DPL tuh merasa bahwa karena PPK Ormawa ini salah satunya bikin kalian semakin merasa jadi keluarga. Benar. Satu sama lain, sering nongkrong sampai malam, kekunci dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang tidak bisa terlupakan. Iya. Jadi itu adalah hal yang kalau nggak kalian merasa memiliki PPK Ormawa sendiri atau FKIP sendiri atau BEM itu sendiri, maka kalian tidak akan merasakan itu. Jadi ketika kalian merasa memiliki, maka kalian akan berjuang untuk bisa menjaganya. Ya. Gitu ya. Jadi silahkan dijaga dengan baik. Ini dari tadi kita juga mohon maaf banget ya, karena ada sering banget kita batuk-batuk karena memang lagi musimnya, dan ini memang saya sendiri juga lagi batuk. Jadi kalau nanti videonya agak ada ke-skip itu berarti kita lagi batuk. Kalau nggak lagi batuk ya berarti lagi minum gitu. Jadi kita mohon maaf, mungkin di video ini kayaknya banyak sekali ada perbedaan antara slide sebelumnya dan selanjutnya. Jadi nggak masalah, tapi esensi bicaranya tetap sama kok. Tapi nanti kita akan ada next video lagi ya untuk masalah diseminasi juga, karena kebetulan diseminasinya bukan hanya di PPK Ormawa ya, karena ada kampus mengajar, pertukaran yang lainnya sebagainya. Jadi kalian harus tetap nonton podcast pendidikan matematika ini. Ada satu kata lagi mungkin, kopi luwak passwordnya apa atau gimana gitu? Nggak ada? Celi. Dari tadi Rufus tunjuk orang mulu. Ya udahlah kalau nggak ada. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya tutup? Mungkin udah sih Mbak, dari saya. Oke, berarti PPK Ormawa ini sangat bermanfaat. Jadi yang mau ngajuin silahkan diajuin, semoga kita doakan lolos ya. Dan yang mau mengajukan semoga lolos dan next bisa lolos Abidaya, karena sudah pernah pengalaman, jadi pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan ya, kayak gitu. Baik, terima kasih banyak. Saya Nafida, host di sini, terus tamu-tamu saya yang istimewa ini.
Kita pamit undur diri. Makasih banyak. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dadah. Dadah.